Coba deh lihat di sekitar kita sekarang. Ada smartwatch di tangan, sensor di rumah, bahkan mesin-mesin di pabrik. Semuanya itu nyambung loh. Mereka ini ngobrol satu sama lain, terus-terusan tiap detik. Tapi gimana caranya mereka ngobrol? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Perangkat-perangkat kecil ini yang biasa kita sebut Internet of Things atau IoT, kan nggak bisa pakai bahasa yang sama kayak kita pas lagi browsing internet. Protokol web itu terlalu berat, boros baterai banget buat mereka. Jadi, mereka butuh bahasa khusus yang super ringan dan pinter. Jadi gini, di satu sisi kita punya HTTP, protokol yang bikin internet kita jalan. Oke, dia emang jagoan. Tapi buat perangkat-perangkat kecil ini, dia itu kayak petinju kelas berat, kegedean. Nah, di sisi lain ada solusi yang emang diciptain khusus buat mereka. Ramping, cepet, dan efisien banget. Oke, yuk kita kenalan sama solusinya. Namanya MQTT. Protokol inilah yang diam-diam jadi tulang punggung dari banyak banget perangkat pintar yang kita pakai sehari-hari. Namanya emang kedengeran ribet ya, Message Queuing Telemetry Transport. Tapi intinya simple kok. Ini tuh sistem kirim pesan yang super efisien. Kata kuncinya, overhead data yang kecil. Gini deh, bayangin kita kirim paket. Overhead itu berat kardus sama bungkusnya. Nah, MQTT ini pakai amplop yang paling tipis dan enteng. Jadi, yang dikirim ya cuma isinya doang, nggak pakai beban tambahan. Makanya, baterai perangkat IoT kita bisa awet berhari-hari, bukan cuma beberapa jam. Dan salah satu kehebatan utamanya adalah dia itu data agnostik. Maksudnya apa tuh? Gampangnya, MQTT ini nggak peduli data jenis apa yang mau kamu kirim. Mau bentuknya apa aja, hajar bleh. Fleksibilitas inilah yang bikin dia jadi kuat banget. Misalnya, kamu bisa kirim data biner mentah langsung dari sensor. Ya, angka 1 dan 0 yang paling simpel itu. Atau bisa juga data yang lebih rapi, kayak format JSON yang biasa dipakai buat aplikasi di web atau HP. Atau bahkan, kalau cuma mau kirim teks biasa, itu juga bisa banget. Inilah yang bikin MQTT jadi kayak bahasa universal buat mesin-mesin. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Kok bisa sekeren itu? Nah, kuncinya ada di model yang namanya publish and subscribe. Atau biar gampang, kita sebut aja PubSub. Biar gampang, bayangin aja MQTT ini kayak layanan pos super canggih yang khusus buat mesin. Cepet, bisa diandalin, dan dia tahu persis tiap surat harus diantar kemana. Oke, di sistem ini ada 3 pemain utama. Pertama, ada yang namanya publisher. Gampangnya, dia ini si pengirim pesan. Bisa sensor suhu, lampu pinter, atau aplikasi di HP kamu. Terus yang kedua, ada subscriber. Nah, kalau ini si penerima pesan. Dia yang nungguin datanya. Contohnya, aplikasi cuaca di HP kamu, atau server yang ngumpulin data. Dan yang paling penting, ada di tengah-tengah, namanya broker. Anggap aja dia ini kepala kantor posnya. Tugasnya nerima semua pesan dari publisher, terus nyortir dan ngirim ke subscriber yang benar. Nah, ini dia alurnya kalau kita lihat. Sensor suhu, si publisher ngirim data ke broker. Terus si broker ini ngecek, oke, siapa aja nih yang langganan data suhu? Oh, ada komputer sama HP. Langsung deh pesannya diterusin ke mereka. Dan yang paling keren apa? Publisher sama subscriber itu nggak perlu saling kenal. Mereka cuma perlu tahu alamat si broker. Simple kan? Terus, gimana caranya broker tahu pesan ini buat siapa? Nah, jawabannya adalah topik. Topik ini benar-benar kayak alamat di amplop. Si publisher ngirim pesan ke topik spesifik, misalnya EduTeach sensor suhu. Nah, semua subscriber yang langganan ke topik itu pasti bakal dapat pesannya. Sederhana, tapi rapi banget sistemnya. Sekarang, yuk kita adu langsung MQTT lawan HTTP. Kenapa sih kita nggak pakai HTTP aja yang udah kita kenal? Nah, disinilah kehebatan MQTT benar-benar kelihatan, apalagi buat dunia IoT. Kalau kita lihat, bedanya jauh banget. HTTP itu kan modelnya minta jawab. Kamu minta halaman web, server ngasih. Model begini bikin overheadnya gede dan tiap kali minta harus bikin koneksi baru. Boros. Beda banget sama MQTT yang emang dibuat untuk pesan-pesan ringan. Koneksinya dibiarin nyala terus, jadi latensinya rendah banget. Dan yang paling penting, dia punya jaminan keandalan yang nggak ada di HTTP. Nah, ngomongin soal keandalan, ini dia kekuatan supernya MQTT Quality of Service atau QoS. Ini tuh fitur yang ngejamin pesan kamu pasti sampai tujuan. Coba bayangin, kalau datanya itu perintah buat ngunci pintu rumah, kan gawat banget kalau pesannya nggak nyampe.
Nah, jaminan pengiriman ini jadi penting banget. MQTT ini ngasih kita 3 level jaminan. Level 0 itu at most once alias tembak dan lupakan. Paling cepat tapi nggak ada jaminan sampai. Level 1, at least once. Ini dijamin sampai tapi ada kemungkinan kekirim 2 kali. Nah, yang paling mantap itu level 2, exactly once. Dijamin sampai dan pas cuma sekali. Jadi kita bisa pilih level mana yang paling pas buat kebutuhan kita. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. MQTT ini bukan cuma soal teknis loh, dia ini fondasi yang bikin dunia kita jadi serba terhubung kayak sekarang. Terus mungkin ada yang nanya, kantor pos atau brokernya itu ada di mana sih? Nah, kita punya 2 pilihan. Kalau buat aplikasi yang butuh keamanan tinggi, kita bisa bikin broker sendiri di server kita. Tapi, kalau cuma buat belajar atau iseng bikin prototype, banyak banget broker publik gratis di internet yang bisa kita pakai. Ini nih beberapa contoh broker publik yang populer. Ada dari Eclipse, Mosquito, sama HiveMQ. Mereka ini nyediain server gratis yang bisa diakses siapa aja. Jadi, siapapun, mau developer atau sekedar hobi, bisa langsung mulai coba-coba bikin proyek IoT-nya sendiri. Gampang banget kan? Jadi, kesimpulannya apa? MQTT ini bener-bener pahlawan di balik layar. Dia itu tulang punggung tak terlihat yang ngehubungin jutaan perangkat di sekitar kita. Bikin mereka bisa ngobrol dengan cepat dan efisien. Dan hasilnya, dunia kita jadi lebih pinter, lebih cepat, dan lebih responsif. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau sekarang aja udah begini, kebayang nggak saat kita nanti ngehubungin semuanya? Dari kota, rumah, bahkan mungkin tubuh kita sendiri, peluang baru apa lagi yang bakal kebuka berkat bahasa mesin ini? Masa depan itu lagi ditulis sekarang lewat pesan-pesan kecil yang super efisien ini.